Sudahkah? Oke. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah tampilkan presentasinya? Oke. Presentasi hari ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam ya, dari jam di tempat saya mungkin jamnya salah, di sini jam 7.44, mungkin kalau berpatokan di sini nanti akan jam 8.44. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberi kepada saya untuk memaparkan materi penelitian ya dari kasus Sistem Informasi Pengelolaan Masjid Al-Azhar Plehari berbasis web ya dari saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Sebelumnya terima kasih atas teman-teman yang sudah mau bergabung, yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung untuk sama-sama kita belajar ya tentang metodologi penelitian. Sudah berapa jam hari ini kita dari mahasiswa pertama sampai yang tadi ya, yang terakhir ada usia, sudah berapa jam. Dari yang pertama itu dari Selamat, kemudian dari Rahmi, kemudian Osi, dan terakhir saya. Terima kasih teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya. Pertama-tama saya ingin bercerita terlebih dahulu kenapa saya mendapatkan judul ini ya, kasus ini maksudnya, Sistem Informasi Pengelolaan Masjid Al-Azhar Plehari berbasis web. Sebenarnya kasus ini berasal dari semester 4. Saat itu saya kelas 4B, yang saat itu dosennya adalah Ibu Wiwik, dosen mata kuliah IT Project. Sebenarnya ada banyak pilihan dari kasus-kasus tersebut ya, yang menurut saya pribadi saya bisa menyelesaikannya. Kemarin itu ada informasi penyewaan lapangan futsal ya dan lain-lain, dan kebetulan kemarin yang dipilih Ibu Wiwik itu yang Sistem Informasi Pengelolaan Masjid Al-Azhar Plehari berbasis web ini. Lanjut. Nah, latar belakang. Masjid Al-Azhar adalah salah satu masjid cukup besar yang berada di kota Plehari, tepatnya di Komplek Taman Asri, Kecamatan Plehari. Masjid Al-Azhar Plehari belum memiliki sistem informasi dalam pengelolaan kegiatan masjid dan peminjaman tempat untuk kajian maupun kegiatan tahsin. Kegiatan pengelola masjid yang masih dilakukan secara manual menjadikan pengurus masjid cukup kesulitan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan sistem manajemen yang bisa diakses dengan mudah, kapan dan di mana saja oleh pengurus masjid, serta memberikan informasi yang tepat, cepat, dan akurat mengenai kegiatan Masjid Al-Azhar kepada masyarakat atau jamaah. Atas dasar tersebut dikembangkan sistem informasi kegiatan masjid berbasis web yang dibuat dengan bahasa pemrograman hypertext preprocessor, atau dalam kata ini biasa kita kenal itu bahasa PHP, JavaScript, dan database MySQL ya. Balik lagi kepada cerita yang tadi, kenapa saya mengajukan kasus ini kepada dosen waktu kelas semester 4 dulu, karena dulu saya juga pernah ikut bergabung ya menjadi DKM dari masjid ini. Jadi mungkin untuk kasus ini saya bisa lah mengetahui informasi-informasi yang ada di dalamnya, baik itu dari pengelola masjid, kemudian dari seksi kebersihan dan lain sebagainya. Itu
saya kenal dengan beliau dan untuk mendapatkan data-data yang akurat yang memang pure data dari masjid tersebut, saya bisa ya, saya tahu lah ibaratnya, saya tidak mungkin salah informasinya jika saya mengulik dari data tersebut untuk menjadikan kasus untuk mata kuliah IT proyek. Di sini ada Masjid Al-Azhar, adalah suatu masjid besar berada di Kota Pelihari ya, tepatnya di Komplek Taman Asri, Kecamatan Pelihari. Dan Masjid Al-Azhar Pelihari belum memiliki sistem informasi dalam pengelolaan kegiatan masjid. Jadi PR-nya di sini adalah bagaimana ya kita membuat sistem informasi dalam pengelolaan kegiatan masjid tersebut dan menjadi tempat untuk kajian maupun kegiatan tahsin. Di situ juga apa-apa seperti serba manual ya, bukan hanya peminjaman yang biasa dilakukan dengan mulut ke mulut ya, bertanya terlebih dahulu, misalnya ini ada kegiatan apa, jika tidak ada, kami ingin mengadakan acara hari ini, waktu ini ya. Seperti ada sesuatu yang ganjal ya kalau seperti itu. Dan kenapa kita sebagai anak IT tidak memiliki ide-ide ya atau gagasan yang bisa memajukan masjid tersebut ya. Muncullah saya untuk membuat sistem informasi pengelolaan Masjid Al-Azhar Pelihari ini, yang dimana di dalamnya terdapat untuk jamaah bisa mengetahui kegiatan masjid, untuk dari pengelolanya juga bisa menjadi admin di situ ya, bisa mengatur ya, memasukkan kegiatan dan juga untuk mengetahui kas-kas ya, keuangan, kondisi keuangan dari Masjid Al-Azhar Pelihari. Mungkin lanjut saja. Mungkin ini lanjutan dari latar belakang tadi. Itu ada tujuan pembuatan sistem ini adalah untuk mempermudah pengurus masjid dalam mengelola kegiatan masjid serta mempermudah masyarakat atau jamaah dalam mencari informasi maupun meminjam masjid untuk melakukan kegiatan. Melalui sistem website yang ada, tahapan penelitian ini meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana merancang dan membangun serta mengimplementasikan sistem informasi Masjid Al-Azhar Pelihari. Jadi di sini PR sebagai yang merancang aplikasi ini adalah ya bagaimana kita mempermudah jamaah masjid dalam hal mengetahui kegiatan, mengetahui apa-apa saja ya yang terjadi, informasi apa saja yang bisa didapatkan di kasus ini ya di Masjid Al-Azhar Pelihari. Dan itu juga sangat mempermudah ya bagi jamaah dan juga pengelola masjidnya. Sangat-sangat mempermudah. Sebenarnya masih banyak yang bisa saya jelaskan, namun saya lanjut saja. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tadi, ya, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana merancang dan membangun serta mengimplementasikan sistem informasi Masjid Al-Azhar Pelihari berbasis web. Nah, jadi rumusan masalahnya itu bagaimana merancang dan membangun serta mengimplementasikan. Mungkin ini pelan-pelan kemarin saya bangun ya aplikasi ini. Kalau tidak salah sampai 79%-an sih aplikasinya sudah saya bangun kemarin. Kebetulan saat ini saya ambil untuk kasus itu ya, jadi mata kuliah metode penelitian kasus ini. Lanjut, ada batasan masalah. Batasan masalah dari penulisan laporan ini yaitu sistem informasi ini dibangun hanya untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai Masjid Al-Azhar Pelihari. Sistem informasi ini kemungkinan hanya dapat mengetahui kegiatan di Masjid Al-Azhar Pelihari. Sistem informasi ini hanya diimplementasikan di Masjid Al-Azhar Pelihari. Untuk yang pertama ya, sistem informasi ini dibangun hanya untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai Masjid Al-Azhar Pelihari. Jadi aplikasi ini hanya dibuat atau diperuntukkan hanya untuk Masjid Al-Azhar Pelihari ya, untuk mengetahui kegiatan Masjid Al-Azhar Pelihari.
bukan seperti aplikasi lain ya yang memang memiliki database yang cukup besar, informasi yang cukup besar, jadi bisa memuat informasi dari masjid lain. Namun untuk batasan masalah dari kasus ini yaitu sistem informasi atau aplikasi ini dibangun hanya untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai Masjid Al Azhar Bahari saja, bukan untuk masjid lainnya. Kemudian poin nomor 2 itu ada sistem informasi ini kemungkinan hanya dapat mengetahui kegiatan di Masjid Al Azhar Bahari. Ya, sistem informasi ini kemungkinan hanya dapat mengetahui kegiatan di Masjid Al Azhar Bahari. Mungkin kegiatan yang ada di dalamnya itu cukup banyak dan juga cukup beragam, apalagi semakin kesini kegiatannya yang dulu tidak ada menjadi ada ya, seperti mengikuti perkembangan zaman ya. Entah itu ketika pengelola masjid memiliki ide untuk kenapa tidak mengadakan tapak suci misalnya dari masjid tersebut bela diri. Biasanya di halaman tersebut hari Kamis sore kalau tidak salah setiap minggunya itu ada kegiatan tapak suci ya. Dan juga dari pemuda masjidnya juga biasa ada olahraga juga seperti ya seni bela diri dan juga ada futsal juga biasanya itu bermain bersama para ustadz-ustadz. Dan ya kegiatan di Masjid Al Azhar Bahari mungkin itu ada juga kegiatan yang memang agamis yang memang sangat religius ya seperti Idul Adha ya, ada kajian-kajian ya, kajian ba'da subuh, kajian ba'da isya dan lain sebagainya ya. Dan juga ada biasa pemateri-pemateri yang dari luar daerah. Mungkin karena saat ini keadaan pandemi jadi mungkin untuk kajian yang biasa dilaksanakan 1 minggu sekali mungkin menjadi 2 minggu sekali atau lebih 1 bulan sekali biasa. Lanjut ke poin nomor 3, sistem informasi ini hanya diimplementasikan di Masjid Al Azhar Bahari, yaitu tadi hanya diimplementasikan di Masjid Al Azhar Bahari ya, bukan untuk masjid lain ya. Lalu banyak Masjid Al Azhar Bahari kan terdapat di Komplek Taman Asri ya. Di situ kalau teman-teman tahu itu Komplek Taman Asri Bahari itu ada 2 masjid yang bersampingan. Di sebelahnya itu ada Masjid Al Ikhlas ya, juga di Komplek Kijang Mas. Kebetulan masjid ini berdampingan dan yaitu sistem informasi ini hanya diimplementasikan di Masjid Al Azhar Bahari saja, bukan untuk masjid-masjid yang lainnya. Kemudian lanjut, sebentar. Oke, lanjut ke slide nomor ya, selanjutnya 1.4 tujuannya. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang harus dicapai adalah 1. Merancang dan membangun sistem informasi Masjid Al Azhar Bahari berbasis web. Yang kedua, rancangan database dari sistem informasi kegiatan maupun kas Masjid Al Azhar Bahari. Nah, ini dia. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari sang yang merancang aplikasi ini adalah merancang dan membangun sistem informasi Masjid Al Azhar Bahari berbasis web. Merancang dan membangun ya. Membuat sebuah aplikasi yang dimana terdapat banyak sekali informasi dari Masjid Al Azhar Bahari ya, yang bisa mempermudah daripada jemaah agar tidak terjadi entah itu salah informasi ya. Kebetulan kemarin sempat terjadi berita-berita yang kurang benar tapi seolah-olah paling dibenarkan, jadi membuat si jamaah ini kasihan seperti itu. Mereka menjadi susah memilah-milah data yang memang aktual, yang memang dikeluarkan oleh si pengelola masjid tersebut. Mungkin aplikasi ini sangat membantu jamaah dalam hal tersebut untuk tidak terjadi lagi. Poin nomor 2, rancangan database dari sistem informasi kegiatan maupun kas Masjid Al Azhar Bahari. Rancangan database dari sistem informasi. Ya,
database kas masjid Al-Azhar Pehari. Ini hal yang cukup krusial ya kalau kita berpikir bagaimana tentang keuangan di semuanya ya, bukan hanya di masjid. Di setiap kali organisasi namanya keuangan itu adalah hal yang paling sangat krusial. Bagaimana tugas dari sang perancang aplikasi ini untuk membuat database ya yang mempermudah jamaah untuk mengetahui kondisi keuangan dari Masjid Al-Azhar Pehari ini ya. Itu tujuan dari sang yang merancang aplikasi ini. Mungkin banyak yang masih bisa saya jelaskan, namun saya mungkin lanjut saja. Lanjut nggak ya? Lanjut aja lah. Manfaat penulisan laporan ini sebagai berikut. Ada 2 poin ya di sini yang saya itu sebenarnya banyak, namun saya ingin mempersingkat waktu saja karena terlalu banyak yang dijelaskan nanti. Poin pertama, memudahkan jamaah dan pengelola masjid dalam mengetahui kegiatan masjid. Nah, memudahkan jamaah dan pengelola masjid. Sebenarnya ini, apa ini? Bentar. Kok di sini? Nah, itu dia. Memudahkan jamaah dan pengelola masjid dalam mengetahui kegiatan masjid. Memudahkan jamaah dan pengelola masjid dalam ini ya. Iya. Sebenarnya memudahkan jamaah dalam mengetahui kegiatan masjid dan pengelola masjid ini bisa menjadi ya mengatur kegiatan masjid, entah itu mengatur misalnya memasukkan menginput data misalnya ya, ada kegiatan ini diinput, kemudian jamaah bisa mengetahui kegiatan masjid tersebut. Lanjut di poin nomor 2, itu ada memberikan informasi secara real time kepada para jamaah. Ya, balik lagi ke informasi, di mana prodi kita teknologi informasi ya, jadi mungkin tidak jauh-jauh ke sini selalu memiliki benang merah ya, aplikasi informasi, yaitulah memberikan informasi secara real time kepada para jamaah. Yang penting agar mempermudah para jamaah tersebut untuk mendapatkan informasi. Nah, ini hasil plagiarisme sebenarnya banyak ya, namun saya tidak sempat men-screenshot-nya. Yang saya sempat tadi rumusan masalah. Ya, kemudian slide selanjutnya ya, setelah kita membahas seluk-beluk dari tadi, dari Masjid Al-Azhar dan juga kenapa dan ada apa ya seorang yang ingin merancang itu tadi ingin membuat sebuah aplikasi itu tersebut. Kita lanjut ke hasil plagiarisme. Tapi untuk saya lanjut ke sini, teman-teman, Rahmi, Slamet, dan juga Siti Rosidah. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan ya dari slide ke 1 sampai 7 ini tadi, akan saya tunggu dulu selama beberapa menit jika ada yang ditanyakan. Jika ingin lanjut, bisa diketikkan lanjut di chat box. Atau jika ada yang ditanyakan, silakan. Saya tunggu beberapa menit.
Oke, lanjut. Ya, baik, kita lanjutkan saja berarti PowerPoint yang tadi dari slide 1 sampai 7 tadi kan? Ini slide 6, slide 7. Nah, materi berikutnya ini yang tentang plagiarism. Sebenarnya saya cukup banyak ya tadi screenshot picture dari ini bukti bahwa ya memang plagiatnya 0%. Saya menggunakan website dari bentar. Saya menggunakan website dari nih Duplichecker dan juga SEO Magnifer. Mungkin saya bisa membuktikannya ya dengan cara mengcopy paste kalimat tersebut. Jadi saya coba buka PowerPoint-nya. Rumusan masalah. Coba saya buka di PowerPoint dulu deh. Di PowerPoint, di Word-nya. Rumusan masalah. Sebenarnya saya cukup banyak tadi screenshot, namun ya saya kelupaan screenshot, tapi saya cukup banyak melakukan ini tadi plagiarisme. Ya, tadi saya sudah copy kata-katanya. Ini mas kemana sih? Bentar. Memerlukan waktu untuk mempersiapkannya, jadi dia agak delay gitu. Kita coba paraphrase it dengan cara mengcopy paste tadi. Select language kita ubah jadi bahasa Indonesia. Nih, paraphrase it. Ada apa ya? Bentar. Ada yang salah. Nah, mungkin di sini saya salah mengcopy paste tadi. Saya coba copy paste di sini ya, di tab-nya atau apa-nya, di pad-nya. Kemudian saya coba klik I am not a robot dulu. Karena namanya sistem ya, websitenya takut bahwa yang mengakses ini adalah bukan manusia, makanya namanya not robot. Kita tunggu dulu, mungkin ada beberapa tabel yang bisa kita centang nanti. Agak lambat ya. Ini ada video apa lagi di bawah, close aja. Cukup lambat ya. Mungkin bisa ditunggu beberapa menit mungkin ini. Sebenarnya tadi siang buat nggak sampai berapa detik udah keluar tabelnya. Coba saya langsung kenapa ya?
Oke, dia coba. Loh, masih belum. Ya udah tuh aja. Coba saya langsung klik periksa plagiarisme. Oke. Lelet ya. Mungkin lelet ya ini karena sambil banyak sistem yang dibuka, mungkin agak ngebug laptopnya. Tapi ini mungkin tidak bertahan cukup lama dan bisa ditanggulangi nanti.
Mungkin bisa saya lanjutkan sembari menunggu ini tadi ya. Ini cukup lama ini karena cukup berat beban dari laptop saya ya. Jadi ini websitenya agak lag banget. Saya akan beralih ke laporan saja ya demi mempersingkat waktu. Dan ya, saya coba ulang dari awal. Proposal sistem informasi pengolahan masjid Al-Azhar berbasis web ya, disusun oleh saya sendiri, Rahmat Waryansah, mahasiswa Politeknik Negeri Tengah Laut, jurusan Teknik Informatika. Tuh ya, lembar pengesahan ya, di atas, kemudian pernyataan keaslian IT proyek. Dengan ini saya menyatakan bahwa isi sebagian maupun keseluruhan laporan IT proyek saya dengan judul Sistem Informasi Pengolahan Masjid Al-Azhar berbasis web adalah benar-benar hasil karya intelektual mandiri diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diizinkan pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri. Semua referensi yang dikutip maupun rujuk telah ditulis secara lengkap pada daftar pustaka ya. Mungkin ini adalah pernyataan keaslian IT proyek ya. Dan pentingnya di sini saya mengakalinya menggunakan duplikat tadi ya, duplikat apa tadi itu, menggunakan ya plagiarisme tadi ya. Dan ini saya tulis 11 Maret tahun 2000 ya, itu lah abstrak sistem informasi pengolahan oleh Rahmat Waryansah. Abstrak dalam suatu kegiatan, maka diperlukan sebuah sistem informasi pada sebuah kegiatan atau khusus masjid. Maka banyak sekali kegiatan yang dilakukan di sana, baik itu kegiatan kajian, tahsin Al-Quran, buka bersama, sholat Idul Adha, Idul Fitri, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Hal ini cukup menyulitkan jamaah untuk mengetahui kegiatan maupun informasi yang aktual dari suatu masjid. Pada informasi keuangan atau kas masjid pun juga hal yang sangat penting untuk diinformasikan, khususnya jamaah yang jarak rumahnya cukup jauh dengan masjid. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibangun sistem informasi pengolahan Masjid Al-Azhar Bahari berbasis web. Nah, itulah ya. Mungkin di sini kita bisa lanjutkan ke bawah. Kita baca dulu deh, boleh. Untuk mempermudah pengelola masjid dalam hal pendataan, sistem yang dibuat menggunakan framework Code Igniter dan template website admin LTE, bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP serta MySQL sebagai database-nya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem informasi pengolahan Masjid Al-Azhar Bahari berbasis web untuk membantu pengelola masjid untuk menginformasikan kegiatan maupun kas dari Masjid Al-Azhar Bahari. Kata kuncinya yaitu sistem informasi, pendataan kegiatan, dan pendataan kas masjid dan web. Ini abstraknya yang sudah diatur bahasa Inggris. Kita masuk ke komentar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan penulis kemudahan sehingga dapat menyelesaikan laporan IT proyek ini dengan waktu yang telah ditentukan. Salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat dan akhir zaman. Mungkin ini cukup panjang ya, mungkin saya coba bacakan aja. Penulis bersyukur atas tersusunnya laporan IT proyek yang berjudul Sistem Informasi Masjid Al-Azhar ya. Taruh di bawah, penulisan menyadari bahwa laporan IT proyek ini belum sempurna, mengingat kemampuan keterampilan dan pengalaman penulis masih sangat terbatas untuk kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan yang akan datang. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca, demikian yang bisa penulis sampaikan semoga pembaca dapat mengambil manfaat dari karya ini. Tuh saya, penulis. Terisi. Kita lanjut ke bawah. Ya, ini adalah nih. Ini saya kutip dari Maharani ya, dari jurnal Maharani. Ini adalah jurnal dari masjid adalah kawasan beribadah umat Islam. Eksistensi masjid yang menyebar mengharuskan adanya suatu sistem
yang memudahkan pada penyediaan informasi tentang lokasi masjid, daya tampung jemaah, aktivitas yang terdapat di masjid, fasilitas yang ada di dalam masjid, serta keterangan lainnya mengenai masjid tadi yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. 2. Masyarakat daerah luar Samarinda, di mana berita setiap masjid bisa dikelola dengan baik oleh pengurus masjid masing-masing. Nah, itulah pokoknya ya, yang berbasis web dapat membantu pengguna atau rakyat menulis isu keseluruhan dengan mudah secara cepat, yaitu melalui berdasarkan oleh tersebut peneliti tertarik membentuk suatu sistem yang bisa menyampaikan kemudahan bagi masyarakat. Pada Maharani ini ya, kemarin jurnalnya itu berjudul tentang GIS, dan kesan saya adalah memilih kasus yang sulit ada di internet. Jadi yang ini GIS ya, sedangkan saya sistem informasi pengelolaan Al-Azhar. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana merancang dan membangun serta mengimplementasikan sistem informasi Masjid Al-Azhar Prihari. Dan yang ini tadi Maharani 2017 dengan saya buka reference. Lumayan lelet juga ya. Udah lanjut aja. Ya, lanjut ke rumusan masalah. Sudah saya sampaikan di PowerPoint. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana merancang dan membangun serta mengimplementasikan sistem informasi Masjid Al-Azhar Prihari berbasis web. Batasan masalah. Di sini saya mengambil kutipan dari Nofri Aldi NC tadi 2018 ya, dari jurnal beliau yang berbunyi batasan masalah agar tak meluas prosedur yang akan diteliti, maka peneliti membatasi ruang lingkup pertama lain pembuatan perangkat lunak menggunakan bahasa penggunaan PHP serta database MySQL. Data masjid dikelola dari website Kementerian Agama ya, dari pengelolanya lah. Visualisasi peta menggunakan Google Map, tampilan peta yang akan ditampilkan adalah peta Masjid Al-Azhar di Prihari. Masjid Al-Azhar Prihari ya. Tujuan. Dan ini lebih ke GIS ya. Tujuan penelitian ini ialah menciptakan sistem geografis pemetaan masjid berbasis web yang bisa menyampaikan isu kepada masyarakat, wacana masjid, serta kegiatan yang terdapat di dalamnya menggunakan visualisasi peta. Dan ini juga saya ambil dari kutipannya Nopri Aldi and saya tadi 2018 ya, dengan stylenya Harvard. Cite them right CNCH edition Harvard. Manfaat. Manfaat laporan ini sebagai berikut: memudahkan jamaah pengelola masjid dalam mengetahui kegiatan masjid, memberikan informasi secara real time kepada para jamaah. Dan ini mungkin cukup banyak ya kata-katanya, kalimatnya yang saya ambil dari beberapa jurnal. Dan untuk membacanya mungkin memerlukan waktu yang sangat banyak. Mungkin tidak salah kami diberi waktu 1 jam untuk memaparkan materi ini. Saya lanjut tadi sudah tinjauan pustaka ya, kemudian saya lanjut ke sistem informasi. Sistem informasi gugusan elemen-elemen yang berinteraksi bekerja sama yang menghasilkan satu kesatuan buat mencapai tujuan eksekutif. Jadi ibaratkan sistem merupakan perusahaan, maka elemen-elemennya ialah departemen internal seperti bagian produksi, penjualan, kenaikan pangkat, keuangan, dan departemen eksternal. Mirip konsumen serta supplier. Suatu sistem beroperasi pada lingkungan tertentu yang dibatasi oleh batasan-batasan tertentu. Penentuan batasan sebuah sistem dilakukan secara seksama menggunakan menentukan komponen atau subsistem
apa yang akan tercakup pada situs tersebut. Jaluanto, Sunu, Taiso 2016. Berita artinya data yang sudah diproses menjadi bentuk yang mempunyai arti yang dapat dipahami dan diterima sang orang buat menambah pemahamannya mengenai liputan berita yang terdapat. Informasi bisa dikatakan menjadi perpaduan data yang telah matang sebab telah mengalami proses kata beliau ya. Nih, bisa disimpulkan bahwa sistem gosip merupakan sistem merupakan suatu sistem dalam organisasi yang mungkin karena saya di preprese ya, jadi kata-katanya perlu dirangkai terlebih dulu. Bisa disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan yang bersifat manajerial. Sistem informasi membentuk sistem buat mendapatkan sebuah info yang diperlukan. Diklaim sebagai sebuah sistem karena memerlukan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk mendukung kombinasi kerja itu. Komponen-komponen itu bekerja menggunakan saling berinteraksi untuk membuat sebuah kesatuan sistem yang mana nantinya bisa menghasilkan info yang bisa dipergunakan menjadi bahan pertimbangan buat mengambil keputusan. Cukup banyak. Fungsi asal sistem di ISO diantaranya dari kutipan dari Aris Kurniawan yang pertama, menaikkan aksesibilitas data secara efektif serta efisien pada pengguna. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang tersaji seksama dan sempurna waktu. Kemudian yang C, menjamin ketersediaan kualitas dan keterampilan pada memanfaatkan sistem info secara kritis. Yang D, menaikkan produktivitas dan penghematan biaya dalam suatu organisasi. Kemudian yang E, mempermudah pihak manajemen buat melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang mempunyai korelasi komando atau koordinasi dengannya. Yang F, meningkatkan kualitas asal daya insan karena unit sistem kerja yang terkoordinir serta sistematis. Ini ya kutipan dari Aris Kurniawan dari jurnal beliau. Mungkin bisa lanjut ke kondisi sistem info, yaitu pertama harus dibuat menuntaskan tugas, yang kedua harus mempunyai rencana yang ditetapkan, yang ketiga adanya korelasi di antara elemen sistem, yang terakhir unsur dasar dari suatu proses lebih penting dari elemen sistem, 5 tujuan organisasi lebih krusial terhadap elemen dari kutipan dari jurnal Nofrialdi and Seitadi 2018. Ya, kita mungkin lanjut saja ya di metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data artinya teknik atau cara untuk mengumpulkan data yang sang peneliti. Tujuan berasal pengumpulan data buat proyek yang dibutuhkan pada rangka mencapai tujuan penelitian. Penelitian. Pengumpulan data ini penting dilakukan demi mendapatkan data yang valid. Sebagai akibatnya yang akan terjadi pada
konklusi penelitian pun tak akan diragukan kebenarannya. Teknik pengumpulan data artinya suatu kewajiban sebab teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan menjadi dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan seperangkat peralatan yang akan dipergunakan sang peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian. Kutipan ini saya ambil dari jurnal Kristanto, dari jurnal beliau ya, tahun 2018. Lanjut ke bawahnya ya, ada beberapa metode pengumpulan data. Pertama, ada metode wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang berupa suatu kejadian atau proses interaksi antara narasumber dengan pewawancara. Narasumber adalah seseorang sebagai sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung. Metode wawancara merupakan proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber. Yang pada poin pertama ini kemarin saya lakukan ya saat saya mengulik data dari Masjid Al-Azhar Belahari itu, saya mewawancarai pengelola masjidnya ya, ada pengelola masjid, juga ada ketua masjid di situ ya, tertua lah di ketua agama di situ lah ibaratnya itu. Saya mengulik informasi di sana, saya catat, saya lakukan tanya jawab kepada beliau. Setiap pertanyaan dan jawaban dari beliau akan saya catat dan saya masukkan ke database untuk merancang sebuah aplikasi ini. Untuk metode wawancara ini saya mengambil dari jurnal Yusuf ya, tahun 2014 jurnal beliau. Dan lanjut ke bawah, ini ada metode pustaka. Studi pustaka atau kepustakaan adalah metode pengumpulan data sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dari Mustika Z tahun 2003. Kata beliau, studi pustaka atau kepustakaan adalah metode pengumpulan data sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Selanjutnya, berdasarkan dengan hal tersebut di atas, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan mengeksplorasi beberapa jurnal, buku, dan dokumen serta sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian. Kemudian di poin nomor 3-nya, metode observasi. Observasi sendiri adalah menurut Semiawan dari jurnal beliau tahun 2020, mengumpulkan data langsung dari lapangan. Observasi merupakan suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Kata beliau, Pak, itu Semiawan dari jurnal beliau tahun 2010. Selanjutnya, ini ya itulah. Poin nomor 4. Ya, poin keempat ya. Metode kuesioner. Angket artinya metode pengumpulan data yang seperti wawancara, namun beda implementasinya. Bila wawancara disampaikan oleh peneliti kepada responden secara mulut, maka di metode angket responden mengisi kuesioner yang disusun oleh peneliti. Akibat data angket ini tidak berupa angka, namun berupa pelukisan dari Sutabri tahun 2017.
Ya, lanjut ya. Oke. Saya ingin masuk ke laporan ini dulu. Metode kuesioner dari Sutabri 2012, beliau mengatakan angket artinya metode pengumpulan data yang seperti dengan wawancara, namun beda implementasinya. Bila wawancara disampaikan oleh peneliti kepada responden secara mulut, maka metode angket responden mengisi pertanyaan yang disusun oleh peneliti. Tipe data angket ini tidak berupa angka, namun berupa pelukisan dari Sutabri 2012 dari jurnal beliau. Lanjut ke 2.4 ya, ada website. Website artinya kumpulan page pada suatu domain yang memuat ihwal banyak sekali isu supaya bisa dibaca dan dipandang sang pengguna internet melalui sebuah mesin pencari isu yang dapat dimuat dalam sebuah website. Umumnya berisi tentang konten, gambar, ilustrasi, video, serta teks buat banyak sekali macam kepentingan umumnya. Buat tampilan awal sebuah website dapat diakses melalui laman primer homepage menggunakan browser, menggunakan menuliskan URL yang sempurna pada sebuah homepage juga memuat beberapa halaman web turunan yang saling terhubung satu menggunakan yang lain. Jurnal tersebut saya ambil dari Muhammad Robit Adani ya. Baru saja jurnal beliau terbit tahun 2020. Lanjutnya, ini ada berikut beberapa fungsi website yang mengkategorikan sinkron menggunakan tujuan usaha dari Muhammad Robit Adani yang terbit tahun 2020 dari jurnal beliau. Poin pertama, sarana berita website menjadi wahana buat memberikan info teranyar dan menarik buat dibaca oleh customer atau pelanggan. Intinya, website pula dapat dijadikan sebagai sarana edukasi, pembelajaran, tutorial, tips, serta trik, serta masih banyak lagi. Model website sebagai wahana info merupakan situs pencarian, berita website, company profile, dan lainnya. Buat jenis kontennya dapat berupa video, teks, serta gambar. Menjadi blog ialah sebuah situs yang menampilkan page berisi artikel atau bahan bacaan. Website dapat digunakan untuk membentuk blog sehingga tujuan utamanya merupakan buat menerima traffic pengunjung serta mengoptimalkan blog yang telah terpublish atau terpublikasi. Selain itu juga dapat berfungsi menjadi sarana untuk menaikkan merek perusahaan supaya mendatangkan customer lebih banyak lagi. Sarana transaksi, jual beli toko online atau e-commerce. Lanjut, website sebagai media buat menampung proses transaksi jual beli online atau seringkali dianggap acap kali dianggap menggunakan e-commerce. Menggunakan website e-commerce mampu buat mendatangkan lebih banyak konsumen membeli produk, barang, atau jasa melalui website yang sudah disediakan. Jadi, pada dasarnya e-commerce di sini hanya sebatas mediator saja. Contoh asal website yang menerapkan fungsi ini merupakan Tokopedia, Bukalapak, Amazon, Shopee, dan website yang lainnya. Atau acapkali dianggap menggunakan e-commerce, menggunakan website e-commerce mampu buat mendatangkan lebih banyak konsumen buat beli produk, barang, atau jasa melalui website yang sudah disediakan. Jadi pada dasarnya e-commerce di sini hanya sebatas mediator saja. Contoh asal website yang menggunakan fungsi ini merupakan Tokopedia, Bukalapak, Amazon, Shopee, dan website lainnya. Lanjut ya dari 2.5 itu ada hypertext preprocessor atau kita biasa lebih mengenal sebagai PHP. PHP itu singkatan dari hypertext preprocessor, adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Sebagai sebuah scripting language, PHP atau PHP menjalankan instruksi pemrograman ketika proses runtime. Yang akan terjadi asal instruksi tentu akan tidak sinkron tergantung pada data yang diproses.
PHP ialah bahasa pemrograman server side, maka skrip berasal PHP nantinya akan diproses pada server. Jenis server yang tak jarang digunakan bersama menggunakan PHP diantaranya Apache, Nginx, serta Lightspeed. Dan kutipan tersebut saya ambil dari jurnal Salma Awabin yang dipublikasi beliau tahun 2020. Ya. Oke, lanjut. Secara umum, fungsi PHP digunakan untuk mengembangkan website, baik website statis seperti situs berita yang tidak membutuhkan banyak fitur, ataupun website dinamis seperti toko online dengan segudang fitur pendukung. PHP untuk membuat website dinamis bisa digunakan untuk menyimpan data ke dalam database, membuat halaman yang dapat berubah-ubah sesuai dengan input user, memproses form, dan lainnya. Namun penggunaan PHP tidak terbatas pada pengembangan website, karena fleksibilitasnya yang tinggi, PHP juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi komputer sekalipun. Dikutip oleh Faradila A. tahun baru aja, 2021. Dan lanjutnya ini PHP sebagai bahasa pemrograman umum yang berarti PHP dapat disematkan ke dalam kode HTML atau dapat digunakan dalam kombinasi dengan berbagai sistem template web, sistem manajemen konten web, dan kerangka kerja web ketika tanpa menggunakan tag HTML apapun disebut file PHP murni server menginterpretasikan kode PHP dan mengeluarkan. Dan ini hasilnya sebagai kode HTML ke browser web agar server mengidentifikasi kode PHP dari kode HTML. Maka harus selalu menyertakan kode PHP dalam tag PHP. Berikut ada 5 poin ya. Ada beberapa keunggulan dari PHP menurut dari yang saya ambil dari jurnal Faradila A tahun 2001. Yang pertama, mudah dipelajari karena tersedia dokumentasi lengkap tentang fungsinya beserta contoh. Banyak digunakan membuat berbagai jenis platform seperti e-commerce, blog, media sosial, dan lain-lain. 3. Hemat biaya, sifatnya yang open source memungkinkan untuk menggunakan secara gratis. Ada banyak komunitasnya. Jika menjumpai masalah terkait PHP, tidak perlu khawatir karena ada banyak blog yang secara spesifik membahas PHP di internet. Poin nomor 5, terintegrasi dengan database. Beberapa contohnya adalah MySQL, Oracle, Sybase, Database 2. Dan ini baru setengahnya ya. Cukup banyak sekali yang perlu saja. Mungkin saya selesaikan di mana nih? Sini sudah masuk ERD. Ke ERD tadi saja apa ya? Tidak, saya lanjutkan di ERD saja. Nah, wait for the minute. Ini mockup. Oke, baik. Saya coba lanjutkan dari HTML. HTML atau dalam kata lain Hypertext Markup Language. HTML singkatan dari Hypertext Markup Language adalah bahasa markup web yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web atau browser. Disebut hypertext sebab di dalam terdapat sebuah teks biasanya memiliki fungsi lain, bisa membuat menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Dengan mengklik teks tersebut, sedangkan disebut markup language sebab bahasa HTML menggunakan tanda mark yang digunakan untuk menandai bagian dari teks. Contohnya, teks yang terletak di antara tanda tertentu akan menjadi tebal, dan apabila berada di antara tanda lainnya, akan terlihat besar. Tanda tersebut dikenal sebagai sebutan HTML tag Ariata C. Ini adalah dari jurnal beliau, Ariata C. tahun 2020. Lanjutnya, HTML bukanlah bahasa pemrograman dan itu berarti HTML tidak punya kemampuan untuk membuat fungsionalitas yang dinamis. HTML memungkinkan user untuk mengorganisir dan memformat dokumen. HTML memungkinkan seorang user untuk membuat dan menyusun bagian paragraf, heading, line, link, atau tautan, dan blog quote untuk halaman web dan aplikasi.
Ini juga dikutip dari Ariatasi tahun 2020. Berdasarkan cara kerja HTML, bisa menggunakan untuk membuat struktur konten pada website dan aplikasi web dengan memakai coding HTML sederhana. HTML merupakan level terbawah dari teknologi frontend dan berfungsi sebagai dasar styling yang bisa ditambahkan dengan CSS dan fungsionalitas yang dapat dijalankan menggunakan JavaScript. Banyak ya, SQL, ERD, dan macam-macam. Kita kembali ke PowerPoint lagi. Di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar dari judul. Kita langsung loncat ke atau melanjutkan ke slide 8 yang tadi. Dan ini kita kembali membahas hasil plagiarisme ya. Karena pada laporan atau proposal tadi atau jurnal yang saya rancang tadi yang tentang sistem informasi pengalaman digital tadi sudah membahas tentang mockup dan lain sebagainya. Dan sedangkan saran dan kesimpulan sudah saya copy paste di PowerPoint, jadi saya menjelaskan langsung ke PowerPoint-nya saja. Ini kita lanjut ke hasil plagiarisme dari rumusan masalah. Ini seperti penjelasan teman-teman saya tadi juga. Nah, saya menggunakan duplichecker.com website tersebut untuk perumusan masalahnya. 0% plagiat dan 100% unik. Ya. Itu dari mana nih? Dari rumusan masalah. Dan materi pustaka juga demikian sama. Ya, sebenarnya saya banyak tadi yang melakukan duplicate checker, namun yang saya screenshot hanya beberapa saja karena saya tidak ingin terlalu banyak menjelaskan. Nanti takut waktunya tidak terlalu panjang. Materi pustaka juga sama, plagiatnya 0%, uniknya 100% ya untuk materi pustakanya. Kemudian setelah metode pustaka, titik 2 ini ada metode wawancara. Metode wawancara merupakan tanya jawab antara penulis dengan informan. Penulis di sini dengan harapan mendapatkan informasi, sedangkan informan adalah seorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang objek yang diteliti. Untuk pendukung pembuatan sistem operasi maupun laporan, wawancara dilakukan langsung kepada pengelola Masjid Al-Azhar Prehari yang kemarin saya lakukan kepada pengelola masjid tersebut. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Sistem informasi pengelola Masjid Al-Azhar berbasis web adalah aplikasi yang bisa mengetahui kegiatan serta apa-apa informasi seputar Masjid Al-Azhar Prehari. Sistem informasi pengelola Masjid Al-Azhar berbasis web mempermudah jamaah untuk mengetahui informasi dari Masjid Al-Azhar Prehari. Kesimpulannya ada 2 poin tersebut. Saran ya, berdasarkan kesimpulan tadi, maka disarankan agar sistem informasi yang dirancang dapat digunakan dengan baik dan benar. Maka diperlukan pelatihan terhadap sumber daya manusia atau bagian-bagian yang akan menggunakan sistem tersebut. Dan perlu diadakan pemeliharaan terhadap sistem yang telah dibuat agar sistem tetap terjaga dengan baik. Terima kasih. Ya, setelah tadi materi yang saya sampaikan terkait tentang sistem informasi pengelolaan Masjid Al-Azhar Prehari berbasis web. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak sekali kata, banyak sekali pelakuan saya yang menyakiti teman-teman semua. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.